stratifikasi dan oke, dan diferensiasi sosial. Setelah kita struktur sosial dulu secara umum itu apa? Aduh, berisik. Secara umum struktur itu tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Jadi di dalam struktur sosial itu lanjut. Jadi struktur sosial itu di dalamnya ada kumpulan-kumpulan elemen-elemen penting. Salah satunya ada status, ada peran. Nah, akhirnya elemen-elemen itu membentuk satu sistem sosial, satu struktur sosial gitu ya. Nah, struktur sosial menurut para ahli George ini komponen individu serta pola perilakunya. George Holman, struktur sosial merupakan hal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku seseorang. Dengan perilaku sosial dasar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sujono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi dan peranan sosial. Intinya di mana ada satu sistem sosial masyarakat, di dalamnya itu suatu individu antar individu punya hubungan, punya perannya masing-masing, punya statusnya masing-masing dalam satu sistem sosial ya yang terintegrasi gitulah intinya. Nah, ciri-ciri struktur sosial itu ini ada abstrak. Ini abstrak tuh maksudnya berarti struktur sosial ini tidak dapat diraba secara indrawi. Jadi abstrak gitu ya, nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang dan lain sebagainya. Lalu ada dinamis. Jadi yang dimaksud di sini struktur sosial berarti artinya berubah-berubah terus melewati zaman. Struktur sosialnya bisa akan berubah melewati tempat itu juga adanya globalisasi, adanya modernisasi dan lain sebagainya. Itu struktur sosial dalam masyarakat itu dinamis sifatnya, jadi bisa berubah-berubah. Terus dimensi di sini maksudnya adalah di mana struktur sosial ini mempunyai dimensi-dimensi yang ada dimensi vertikal dan horizontal yang nanti bakal kita bahas. Jadi ya punya ruangnya masing-masing struktur sosial ini yang arahnya nanti setara sama arahnya adanya satu sistem hierarki gitu. Selanjutnya ada landasan proses sosial suatu masyarakat. Jadi struktur sosial ini jadi salah satu cara gitu ya, media bagaimana masyarakat di situ itu berproses dengan struktur sosial yang ada. Makin mendukung struktur sosial yang ada di masyarakat tersebut, bisa jadi masyarakat tersebut bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Jadi struktur sosial juga mempengaruhi bagaimana suatu masyarakat itu bisa berproses nanti. Lanjutnya ada fungsi struktur sosial. Jadi fungsi struktur sosialnya ada 3, ada pengawas sosial. Pengawas sosial ini jadi alat untuk mengawasi ya individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Jadi misalkan struktur sosialnya itu intinya kayak mengantisipasi mengantisipasi pelanggaran
terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Misalkan struktur sosial kalian ditetapkan, kalian kan murid gitu ya. Kalian harus nggak boleh melanggar, misalkan kalian nggak boleh bolos gitu kan sebagai murid. Kalian misalkan sebagai anak gitu ya, harus menghormati kedua orang tua dan lain sebagainya. Itu salah satu fungsi struktur sosial seperti itu. Yang kedua, itu ada sebagai dasar menanamkan disiplin sosial. Jadi ini juga mirip-mirip kayak yang pertama, tapi di sini lebih ke arah kita tuh sadar, menanamkan kesadaran gitu ya dari struktur sosial yang ada. Kita individu ini tuh ditempatkan di peran seperti apa. Kita tuh harusnya sadar apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu. Misalkan kayak tadi, kita sebagai murid ya kita harus belajar bersungguh-sungguh gitu, fokus belajar, bla 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 dan sebagainya. Terus misalkan orang tua harus dia membantu anaknya dalam kehidupannya, mencari nafkah, ya gitu intinya. Contohnya. Yang ketiga, kita ada sebagai karakteristik suatu masyarakat. Nah, berarti ini artinya struktur sosial itu membantu suatu masyarakat mempunyai identitasnya, mempunyai cirinya gitu ya. Misalkan orang Islam tuh harusnya seperti ini, harusnya memiliki budi pekerti yang luhur, bla bla bla, gini gitu. Atau sebagai seorang dokter, kita tuh harusnya gini gitu, harusnya membantu kesehatan masyarakat sekitar kita, bla bla bla, kayak gitu. Jadi punya identitasnya masing-masing. Itu yang ketiga sebagai karakteristik satu masyarakat. Selanjutnya ada elemen dasar struktur sosial menurut Ralph Linton. Ada 4. Yang pertama ada status sosial, yang kedua peran sosial, yang ketiga kelompok sosial, dan yang keempat lembaga sosial. Kalau saya ini pernah dibahas ya. Kalau nggak salah. Ya, kalau di dalam status sosial itu ada dibagi menjadi 3 bagaimana mereka mencapai status tersebut. Yang pertama ada ascribe status, itu dapat secara otomatis melalui kelahiran. Misalkan anggota kerajaan Inggris punya anaknya jadi pangeran, nanti kan dia punya status yang tinggi dan dia dapetin DAD karena dia keturunan kerajaan Inggris gitu. Itu yang ascribe. Yang achieve, yang kedua itu status didapat melalui usaha sendiri. Nah, kalau yang assign status diberikan kepada seseorang karena jasanya bagi masyarakat. Contohnya misalkan yang achieve nih, Gracia, Poli sama Apriani, lupa siapa. Itu dia berusaha sendiri tuh, berjuang buat dapetin emas gitu ya, buat menang, latihan terus-terusan buat jadi juara gitu. Itu dia achieve status, dia dapat akhirnya dapat penghargaan emas, dapat ya, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau assign statusnya itu diberikan kepada misalkan Gracia yang tadi ini, yang misalkan ada gedung tuh yang nama mereka tuh dijadiin nama gedung itu, ya kan, sama Anies Baswedan kalau nggak salah. Nah itu assign status gitu, jasanya karena telah mengharumi nama bangsa dan lain sebagainya, jadi dia diberikan status gitu, statusnya diberikan. Nah kalau yang peran sosial, ya jadi seperangkat harapan terhadap seseorang yang menempati status sosial tertentu. Ya ini lebih ke tugas, fungsi-fungsi sesuatu status itu seperti apa sih? Tuh. Kalau ayah statusnya perannya tuh harusnya gimana? Status sebagai ayah perannya harus menafkahi, harus ya kayak gitu-gitu kan. Harus
ya menafkahi, harus bekerja, harus merawat keluarga, bla 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 kayak gitu. Intinya tugas atau fungsi dari suatu status itu adalah peran sosial. Yang ketiga ya kelompok sosial, ini ya kelompok orang yang memiliki norma-norma dan apa yang sama. Ini yang ya biasa. Oh ini berarti ini udah pernah ya sebelumnya. Pertemuan sebelumnya. Terus yang keempat adalah lembaga sosial. Lembaga sosial ini kumpulan norma yang berkisar pada pemenuhan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Jadi lembaga sosial ini bukan lembaga sosial secara birokrasi, tapi lebih ke lembaga sosial tuh berdasarkan norma-norma gitu, pembentukan norma-norma. Misalkan lembaga pendidikan, ada lembaga ekonomi, gitu. Jadi bukan PT ABC sebagai lembaganya, tapi lembaga ekonominya secara keseluruhan. Kan banyak tuh, ada bisa ada lembaga PT-PT-an kayak gitu, ada lembaga swadaya masyarakat di misalkan bank perkreditan rakyat gitu yang membantu rakyat kecil. Nah, jadi intinya kumpulan norma-norma itu lembaga sosial kayak yang tadi aku sebut. Ya, itu. Selanjutnya kita ke bentuk dan pengembangan struktur sosial. Jadi bentuk struktur sosial terdiri dari diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Nah, menurut Samuel Sumarjan, perkembangan struktur sosial itu dibagi menjadi tiga. Ada masyarakat sederhana, masyarakat madya, dan masyarakat modern. Nah, apa sih? Kita ke sederhana dulu. Masyarakat sederhana ini dibilang masyarakat tradisional gitu ya. Ikatan organisasinya itu berdasarkan tradisi turun-menurun, ikatan keluarganya itu sangat erat, masih mengedepankan sistem gotong royong. Terus biasanya hasil produksinya itu tidak dijual, jadi mereka nanam, mereka panen, mereka makan sendiri. Terus masih memiliki kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Mungkin ini lebih kayak ketika hujan gitu ya, ada hujan turun, mereka harus ngapain? Harus nggak boleh keluar rumah dulu, takut nanti yang kepercayaan itu, kekuatan gaib itu nanti akan memengaruhi panen mereka, produksi mereka, dan lain sebagainya gitu. Terus ada menerapkan sistem hukum tidak tertulis. Jadi misalkan ada seorang yang melakukan pelanggaran gitu ya, biasanya yang menghukum ya ada hakim, ya dalam tanda kutip hakim dadakan gitu, yang bukan hakim secara resmi, biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat gitu sih. Mungkin dalam kelompok tersebut gitu, misalkan ketua suku ada yang menurut pelanggaran, oh kita hukumannya gini-gini, itu yang biasanya nentukin pemimpinnya gitu. Selanjutnya ada masyarakat madya. Nah, masyarakat madya ini kayak ya bisa dibilang peralihan gitu ya, menengah, di mana intensitas ikatan kekeluargaan itu tidak seerat masyarakat yang sederhana sebelumnya, lebih terbuka terhadap pengaruh perubahan sosial. Kita juga bisa lihat di foto kan. Ini contohnya tuh mirip-mirip kayak masyarakat desa kebanyakan sekarang lah. Desa-desa di tempat kalian gitu. Atau mungkin di kota-kota besar ada yang desanya kayak gini juga ada. Mulai memiliki pemikiran rasional meskipun tetap mempercayai kekuatan gaib gitu. Mulai mengenal sistem diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi, nah ini juga yang memulai membentuk lembaga formal. Jadi mereka ada membentuk RT, ada membentuk RW, ada kepala desa, gitu ya. Ikut lembaga pemerintahan, ada ya gitu, ada sistem birokrasi yang kayak di foto nih kan, ada pemiluan, maksudnya pemilihan kepala daerah kayak gitu ya. Terus menerapkan sistem hukum tertulis dan tidak tertulis. Ya biasanya kadang di desa-desa yang madya kayak gini masih ada yang
dia tertulis yang ada, tapi yang nggak tertulis juga ada, misalkan dihukum. Waktu itu pernah kayak dikurung gitu, hukuman kurungan gitu, cuma itu nggak secara tertulis. Biasanya kan kalau kurungan dari negara kan ada penjara khususnya sendiri kayak gitu-gitu. Kalau ini enggak, ini emang hukuman dari tokoh masyarakat, dari masyarakat sekitar tersebut gitu, yang tidak tertulis. Nah, selanjutnya ada masyarakat modern. Masyarakat modern yang ya kebanyakan di Jakarta, di Bekasi, Jabodetabek gitu, Bandung kota, SCBD di Sudirman. Jadi CC-nya membentuk stratifikasi sosial berdasarkan keahlian, kayak ada di perusahaan ada manajer, ada direktur, atas lagi ada CEO, ada apa, dan sampai investor kayak gitu ya. Terus ada hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi gitu. Kalau yang tadi sebelumnya kepentingannya itu katanya kekeluargaan, tapi ini ya kepentingan pribadi dia gitu. Dia pengen ngapain sesuai kepentingan pribadinya. Mengembangkan pola pikir positivis. Pola pikir positivis itu pola pikir di mana mereka mengedepankan hal-hal yang lebih saintifik, hal-hal yang lebih ilmiah gitu. Misalkan kalau hujan, ya hujan turun kenapa gitu. Hujan turun ya karena melalui proses evaporasi, bla 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 dan sebagainya gitu. Dampak hujan turun apa gitu kan nggak ada terhadap panen mereka, ada terhadap pekerjaan mereka kayak gitu. Itu yang mereka percayai pola pikir positivis. Contohnya. Terus selanjutnya memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi, membentuk hubungan sosial bersifat terbuka, dan memberlakukan sistem hukum formal atau tertulis. Ini cukup jelas sih kalau di Jakarta, kalau misalkan ternyata ada masyarakat satu individu yang melakukan pelanggaran norma, tapi itu nggak tertulis, ya dia nggak kena gitu, nggak kena hukuman-hukuman yang misalkan diinginkan sama masyarakat, karena nggak ada tertulis di atas hukumnya itu. Gitu sih. Kita lanjut ke pengaruh struktur. Oke. Baru lihat nih yang Rizka. Kita lanjut. Pengaruh struktur case. Sorry. Ini aku di sini kehalangan. Bentar. Oke. Sorry. Lanjut ini pengaruh struktur sosial terhadap masyarakat. Jadi agen-agen struktur sosial itu butuh agen-agen juga biar biar struktur sosialnya tetap berjalan. Ini ada diferensiasi sosial, ada stratifikasi sosial, dua agen ini. Jadi kenapa ada diferensiasi sosial gitu? Kenapa bisa ada? Ini yang kiri ini ada nih, kan ada primordialisme gitu, bangga terhadap budaya sendiri, etnosentrisme, bangga terhadap budaya sendiri tapi merendahkan budaya lain gitu. Fanatisme, ya, kalau gila-gila dan lain sebagainya, itu yang akhirnya melanggengkan gitu ya, struktur sosial yang ada di masyarakat. Kalau mungkin kayak dipikir-pikir nggak ada yang kayak gini-gini, mungkin ya kita bercampur aja semuanya, nggak ada diferensiasi sosial kayak gini-gini, paling ya diferensiasi secara biologis kayak gitu. Offline stratifikasi sosial, pendidikan, kesehatan, serta pakaian, tempat tinggal. Ya ini kan juga misalkan
ketika ada orang yang berpendidikan lebih tinggi, S3, profesor, yaitu dia bisa punya stratifikasi yang lebih tinggi gitu ya. Nanti bakal kita bahas. Sekarang kita bahas diferensiasi sosial dulu. Secara umum diferensiasi sosial itu adalah pembedaan anggota-anggota masyarakat dengan golongan-golongan secara horizontal. Di penggolongan ini intinya golongan ketika masyarakatnya ada di lapisan yang sama dan mereka ini punya golongan-golongannya sendiri, punya kelompok-kelompoknya sendiri. Perbedaan secara horizontal, secara ya sama, setara gitu. Itu diferensiasi sosial. Nah, penyebab terjadinya diferensiasi sosial di Indonesia ini ya. Kita bahas yang pertama, bentuk wilayah Indonesia berupa kepulauan. Jadi karena bentuknya kepulauan, geografisnya itu misah-misah, dikelilingin air gitu kan. Agak misalkan dari satu daerah ke daerah lain itu agak sulit dijangkau, jadi kurang bercampur, jadi masyarakat masing-masing masyarakat di daerah itu tuh akhirnya bikin budaya yang ya mereka inginkan, budaya yang baru, dan itu berbeda dengan daerah lain gitu. Karena kita bentuknya kepulauan gitu, misalkan antara NTT dan NTB itu kan beda pulau yang apa? Ya, semoga beda pulau. Itu walaupun sama-sama dari timur, mereka punya perbedaannya, punya budayanya sendiri, punya sistem sosialnya sendiri gitu. Nah, yang kedua letak yang strategis kita berada di antara dua benua, di antara dua samudra, di antara dua ideologi besar gitu ya, komunis dan liberal. Ya, intinya kita akhirnya jadi jalur perdagangan dari dulu gitu. Ada dari arah Timur Tengah ada yang masuk Islam, dari atas ada Hindu, ada Buddha dari Cina gitu. Ada karena kita posisi strategis juga, jadi berkumpul semua masyarakat gitu ya buat dagang, dan akhirnya budaya-budaya lain itu masuk ke kita. Terus perbedaan dalam menyerap unsur-unsur budaya asli. Contohnya misalkan daerah kota Aceh gitu. Aceh sama Jakarta, Jabodetabek itu kan beda ya. Ketika dia menerima unsur-unsur budaya asing. Ketika dia menerima unsur Islam, Aceh ya dia kuat banget. Mereka menerima banget, menerapkan banget tuh unsur-unsur budaya asing dari Islam, dari Arab Saudi. Kalau di Jakarta ya mungkin unsur-unsur budaya asingnya lebih ke yang kiblatnya Barat, US gitu, atau mungkin China. Itu perbedaan. Terus yang keempat ada perbedaan sistem religi yang dianut masyarakat. Ya, karena ada perbedaan agama, ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, ada Buddha dan lain sebagainya. Menyebabkan perbedaan. Persebaran ras juga nanti bakal kita bahas juga. Nah, penentuan diferensi sosialnya ada dibagi jadi 3. Ada berdasarkan ciri-ciri fisik, ciri-ciri sosial, dan ciri-ciri budaya. Kalau ciri-ciri fisik, ya itu dilihatnya dari fisik dia, gitu, jasmani dia. Yang dari luar. Kalau ciri-ciri sosial, berkaitan dengan fungsi anggota masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Kayak pekerjaannya atau profesinya, itu dilihat dari ciri-ciri sosial. Kalau ciri-ciri budaya, ya itu dilihatnya dari budaya dia, gitu, jasmani dia, yang mempengaruhi luar. Kalau ciri-ciri sosial, berkaitan dengan fungsi anggota masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Kayak pekerjaannya atau profesinya, itu dilihatnya dari ciri-ciri
berdasarkan ciri-ciri sosial. Nanti slide selanjutnya ada. Terus ada berdasarkan ciri-ciri budaya. Ciri-ciri budaya yang berarti ini ada corak-corak khas kebudayaannya, ada tertentu yang menghasilkan budaya-budaya yang khas. Nah, selanjutnya ada untuk diferensiasi sosial. Ada 6. Ada berdasarkan ras, berdasarkan etnis atau suku bangsa, ada berdasarkan klan, ada berdasarkan agama, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan profesi. Kita ke berdasarkan ras dulu. Nah, ini diferensiasi berdasarkan ras. Ada beberapa ciri-cirinya dibagi-bagi. Yang besar-besarnya ada mongoloid, ada mongoloid. Biasanya di Asia Tenggara, atas tuh Cina, Korea, Jepang, terus mongoloid, Mongol. Terus yang kedua ada ras Kaukasoid, biasanya daerah-daerah Eropa, orang-orang Eropa. Ras Negro itu yang kulit hitam, ada di Papua, ada di Afrika, itu ras Negro. Terus ada juga beberapa ras khusus. Yang kalau aku tahu ini ras Ainu, itu ada di Jepang, jadi dia ras yang tergolong beda dari ras orang-orang Jepang lain. Ras Ainu. Walaupun kurang populer karena biasanya ras-ras khusus ini cuman kayak setitik aja gitu di beberapa daerah. Oke, kita ke berdasarkan etnis atau suku bangsa. Nah ya, yang kita tahu lah, misalkan kita lihat di Indonesia itu kan banyak ya, di foto ini juga tuh ada ras suku Betawi, ada Sunda, ada Jawa, apa lagi ya itulah, dan lain sebagainya. Sangat beragam kebudayaan suku bangsa di Indonesia kita. Selanjutnya berdasarkan klan ini kesatuan keturunan, kesatuan kepercayaan, dan kesatuan adat. Jadi ada klan dibagi menjadi 2, ada bilateral, sebenarnya ada 3. Bilateral yang itu mengakui garis keturunan ayah dan ibu. Jadi dalam satu kesatuan keturunan itu ayah dan ibu itu diakui garis keturunannya. Misalkan kalau patrilineal itu menggunakan garis keturunan ayah, misalkan kayak di Arab gitu ya, pakai bin gitu, Syata bin Jaka gitu. Itu kan bapaknya. Kalau matrilineal itu contohnya di foto ini Minangkabau, dia lebih dominannya gitu kalau di masyarakat perempuannya gitu dari keturunan ibu. Terus next ya lanjutnya berdasarkan agama ya, yang kita tahu ada Buddha, ada Konghucu, ada Islam, ada Protestan, ada Katolik. Ini berdasarkan agama. Ya, selanjutnya berdasarkan jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau jenis kelamin dengan gender itu beda. Kalau gender itu sifat yang terbentuk secara sosial dan kultural. Jadi sifat yang terbentuknya. Apakah dia perempuan, laki-laki, itu gender. Kalau jenis kelamin itu secara biologisnya seperti apa? Ya, selanjutnya ada profesi. Ya, yang kita tahu pekerjaan yang ada dokter, ada insinyur, ada perawat, ada ya dosen, ya guru, masih banyak lagi. Itu yang tadi diferensiasi sosial. Sekarang kita masuk ke stratifikasi sosial. Secara umum ya stratifikasi sosial itu pelapisan masyarakat secara hierarkis. Nah, stratifikasi sosial itu
membagi masyarakatnya menjadi bertumpuk, yang di atas ada di bawah. Dan stratifikasi sosial ini bisa muncul karena ada sesuatu yang dihargai, bisa berupa kekayaan, kekuasaan, gitu. Dan itu sebab terjadinya stratifikasi sosial. Nah, dibagi ada 5 dasar stratifikasi sosial ini. Kalau nggak salah itu kayak paten gitu ya, stratifikasi sosial. Jadi gara-gara kekayaan, jumlah harta yang dimiliki itu bisa menentukan stratifikasi sosial. Kekuasaan, kehormatan atau keturunan, ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan juga pekerjaan. Gitu. Contoh-contohnya mungkin setelah ini kayaknya ada. Pokoknya gitu, ada misalkan di pekerjaan ada direktur, ada manajer, bawahnya ada lagi staff, ada apa-apa dan sebagainya. Terus selanjutnya fungsi stratifikasi sosial. Fungsinya apa? Yang pertama itu ada distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Misalkan hak-hak istimewa sebagai seorang gubernur, misalkan mereka punya hak istimewa, punya banyak hak istimewa. Kenapa mereka bisa dapat hak istimewa itu? Karena mereka telah bekerja pada rakyat, pada negara, ngurusin negara, kayak gitu-gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, yang kedua ada sistem ketanggaan tingkatan pada strata masyarakat yang menyangkut prestis dan penghargaan tertentu, lambang-lambang atau kedudukan. Jadi ya ini kayak yang tadi misalkan ketika pangeran kerajaan gitu ya, punya prestis, dan tapi dia juga punya tugasnya sendiri. Dia menjadi simbol kerajaan Inggris gitu, jadi simbol negara Inggris kalau nggak salah. Orang-orang kerajaan kayak raja, ratu, dan pangeran juga gitu. Yang ketiga ada tingkatan mudah. Tingkatan sukarnya bertukar kedudukan. Jadi ketika ketika kedudukan itu sulit karena sulit dicapai, jadi ketika seseorang itu mendapatkan kedudukan dalam masyarakat, misalkan kedudukan yang tinggi, itu dia akan sangat menghargai kedudukan tersebut gitu. Dan orang-orang yang di bawahnya menghargai kedudukan. Yang keempat ada alat solidaritas di antara individu atau kelompok. Contoh misalkan kayak buruh dan perusahaan gitu ya, buruh dan eksekutif perusahaan. Para buruh gitu ya, buruh kan biasanya kan cuma satu ya, pekerja pabrik. Tapi karena ada kesamaan pekerjaan, kesamaan rasa gitu ya, yang mereka rasakan dan lain sebagainya, buruh-buruh itu jadi lebih solid di antara mereka ini. Itu salah satu contohnya. Dan solidaritas mereka juga didukung karena bisa jadi adanya konflik dengan eksekutif perusahaan mereka, gitu-gitu sih. Nah, selanjutnya kita ke stratifikasi, macam-macam stratifikasi sosial. Ada ketiga, ada tertutup, ada terbuka, ada campuran. Ini tulisannya panjang, tapi intinya yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Itu biasanya dengan kelahiran, dengan keturunan gitu. Jadi orang nggak bisa naik ke atas ataupun turun ke bawah. Dia kayak gitu terus gitu, sampai mati. Kayak di agama Hindu gitu ya, atau di India, mereka yang punya tingkatan
stratifikasinya yang tinggi dari lahir, dia bakal dapat itu terus. Keturunannya dia bakal dapat itu terus gitu. Sampai dia mati. Walaupun terkecuali ada kayak beberapa kondisi yang kayak misalkan dia menikah sama yang lebih di bawahnya, cowok menikah dengan cewek yang lebih di bawahnya, itu bisa jadi anaknya anaknya stratifikasinya anaknya nggak kayak bapaknya, tetap rendah dapat dari ibunya misalkan, atau sebaliknya. Itu yang stratifikasi sosial tertutup. Intinya masyarakat itu di situ mulu gitu tingkatannya. Kalau atas terus sampai mati, kalau bawah terus sampai mati. Nggak ada kemungkinan bisa naik atau turun. Nah, kalau yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Nah, berarti ini artinya setiap orang tuh punya kesempatan untuk bisa naik dan juga ada bisa berturun gitu. Dan sosial terbuka ini bisa didapatkan dengan pendidikan, dengan kekayaan, dan lain-lain. Jadi walaupun orang tuanya status awalnya rendah, stratifikasinya awalnya rendah, tapi anaknya bisa dapat yang lebih tinggi dari orang tua. Itu terbuka. Misalkan kayak ada anak seorang buruh tani gitu ya, punya anaknya punya cita-cita tinggi, pengen akhirnya masuk top univ, punya bisnis yang besar, punya bla 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 kayak gitu-gitu, akhirnya dia punya jabatan di masyarakat, dia punya uang, punya pendidikan yang bagus. Nah, itu contoh dari stratifikasi sosial terbuka. Kalau stratifikasi sosial campuran ini sebenarnya di India udah agak-agak nyampur. Jadi misalkan kalau buat hubungan keluarga, hubungan kekerabatan gitu ya, masalah keluarga, itu dia ngelihatnya dari stratifikasi yang ketatnya, stratifikasi misalkan dia stratifikasi golongan 2. Berarti kamu menikah, kamu harus sama stratifikasi yang golongan 2 juga gitu. Tapi kalau buat bisnis kayak manajerial, CEO, founder atau apa kayak gitu, itu tetap bisa, walaupun yang dapat kasta-kasta di Hindunya itu rendah, bisa dapat posisi-posisi yang atas, posisi-posisi eksekutif gitu. Jadi di kondisi A atau di tempat A ini dia kastanya rendah, tapi ketika dia di tempat B, bahkan di perusahaan, di kantor, dia punya posisi yang tinggi. Itu campur. Dia kayak gitu sih. Kalau buat bisnis, buat kerjaan kayak gitu. Kita lanjut ke step. Ya. Karakteristik stratifikasi sosial. Yang pertama ada perbedaan kemampuan. Jadi anggota masyarakat yang memiliki strata tinggi tentu memiliki kesanggupan dan kemampuan yang bisa dibandingkan anggota masyarakat di bawahnya. Ya, ini yang tadi udah dibilang juga, salah satunya kekayaan. Yang kedua, perbedaan gaya hidup. Ini misalkan tuh seorang direktur perusahaan itu dituntut selalu berpakaian rapi dan pakai dasi, bersepatu mahal, memakai pakaian merek terkenal. Misalkan kayak orang ketika ingin bertemu perusahaan lain atau ingin ketemu klien gitu ya, mereka pengen meyakinkan klien tersebut, akhirnya mereka pakai jam tangan yang mahal, mobil yang bagus, kayak gitu-gitu, biar dengan gaya hidup seperti itu dia bisa meyakinkan kalau dia itu punya perusahaan yang sukses lah, misalkan gitu. Yang ketiga, ada perbedaan hak dan akses dan pemanfaatan sumber daya. Ya. Jadi seorang yang menduduki jabatan tinggi
akan makin banyak hak dan fasilitas yang diperoleh. Contohnya kayak gubernur, ya dia punya hak-haknya apa yang ada tuh haknya ini doang. Tapi kalau makin ke atas lagi, menteri atau presiden gitu ya, haknya makin tinggi lagi. Keputusan yang diambil juga buat orang-orang jauh lebih besar cakupan. Oke, itu aja materi hari ini. Sekarang kita bakal ngebahas soal dari jawabannya. Pengalaman masa kecil almarhum Sutopo yang kerap jadi. Oke, ini bisa dibaca dulu deh. Intinya Sutopo ini diledekin teman-temannya karena dianggap miskin dan bodoh. Terus dia akhirnya bangkit dari keterpurukan, gak mau terkungkung dalam kebodohan, kemiskinan, dan korban bully. Dia jadi rajin dan giat dan berprestasi. Terus dia berhasil masuk Fakultas Geografi di UGM. Terus akhirnya jadi gitu ya, punya kesuksesan di karirnya, di kepala humas, badan, bla 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 gitu ya. Nah, ilustrasi tersebut menunjukkan realitas struktur sosial, yaitu ini ya jawab masing-masing aja gitu ya, mikir aja, nggak apa-apa nggak bisa dicat. Maksudnya itu juga ilmu, jadi ya ini yang B ya, berarti tingkat ke pendidikan itu memengaruhi status sosial seseorang. Yang tadi udah dibilang, ada anak yang dia sangat terpuruk, miskin, punya kondisi yang benar-benar tidak mengenakan bisa dibilang. Tapi dengan pendidikan, tingkat pendidikan itu akhirnya bisa mengangkat status sosial dia. Mungkin dia S1, mungkin S2. S1 nih jadi karyawan doang, dia S2 bikin perusahaan. Gitu-gitu. Ya, intinya gitu. Tingkat pendidikan bisa mengaruhi status sosial seseorang. Yang kedua, ini kayaknya jawabannya belum kan tadi, belum kelihatan. Jawab di chat deh, boleh. Bagi Karl Marx, masyarakat identik dengan sejarah dengan kelas sosial atau masyarakat yang terbentuk jelas-jelaskan pada jadi Karl Marx ini itu salah satu ya, tokoh di banyak ilmu sih sebenarnya. Di sosiologi dia mengeluarkan pemikiran-pemikirannya seperti perspektif konflik di sosiologi, nulis Das Kapital gitu ya, mengkritik para pemilik modal, antara buruh dan pemilik modal kayak gitu-gitu. Terus yang Karl Marx bahas tuh karyanya sih itu. Jadi ini jawabannya B, kepemilikan alat produksi antara proletar dan burjuis. Itu sih. Ini lebih ke pengetahuan. Yang ketiga, jawab. Sertifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah satu seni. Intinya sebut, coba di chat boleh. Masa Ratu doang nih yang jawab. Oke. Ya, betul. Terbuka yang tadi udah ada di penjelasan materi juga ya. Apa stratifikasi sosial tuh yang terbuka bikin orang yang awalnya bukan apa-apa jadi berusaha nyari duit dan lain sebagainya, bikin dia dapat status sosial yang gitu.
kali ada yang yang empat. Jawab. Sosial selalu terkait dengan sistem sosial. Ini yang merupakan karakteristik dari sistem sosial adalah karakteristiknya ya, jadi ciri-ciri dari sistem sosial itu apa? Jadi pikir dulu. Itu norma izin. Izinnya Clara sih. Ya sih. Ya. Kita lihat jawabannya. Ya. C. Jadi karakteristik dari sistem sosial itu sifatnya abstrak. Jadi tata kelakuan dan hubungannya itu dinamis, berubah-berubah gitu ya. Ya, dari kata-katanya yang abstrak gitu ya. Dia punya sifat yang berubah-berubah, nggak pasti, nggak nentu. Struktur sosial itu seperti ini, pasti kayak gini dan lain sebagainya itu sifatnya. Jadi abstrak. Terakhir pembahasan total. Nah, kata nggak? Ya, jadi ini demonstrasi saat era revolusi industri itu dilakukan untuk menuntut kenaikan upah. Sebutkan merupakan contoh konflik antar kelas sosial dan masyarakat kapitalis. Kalau maksud beranggapan bahwa kelas sosial itu dapat memberikan tekanan pada kehidupan sosial masyarakat. Jadi kamu nggak setuju tuh ada kelas, ada yang stratifikasi sosial, gitu. Dan berdasarkan ilustrasi itu, demonstrasi buruh itu terjadi karena mungkin kalau bingung ya bisa silang gitu kan. Karena solidaritas dan integrasi para buruh menyebabkan perubahan. Apakah iya? Menyebabkan perubahan. Kan demonstrasinya itu yang ditanyain. Terjadi karena apa? Ya. Jadi yang A enggak ya. Yang E coba ke E. Pemilik perusahaan bersedia menjamin kesejahteraan para karyawan. Masa karena pemilik perusahaan itu bersedia menjamin kesehatan, ini malah buruh demo gitu. Nah, ada demonstrasi gitu. Berarti kan bukan. Yang E salah. Yang B, pemerintah menetapkan sistem upah di bawah standar minimum. Kalau dari kata-katanya bisa nih. Tuh. Simpen dulu kan ya. Kalau upahnya di bawah minimum, jadi masyarakatnya miskin. Bisa disimpan dulu kali. Yang D, masyarakat menerapkan sistem pembagian kerja berdasarkan keahlian. Kenapa? Apa hubungannya gitu sama penuntutan kenaikan upah sama kapitalis gitu. Sistem pembagian kerja. Ada yang kerja ini, ada yang kerja itu. Nah, kalau yang C, para buruh mengalami alienasi terhadap hasil kerja kerasnya. Nah, kalau nggak
Mungkin ada yang bingung ya, alienasi terhadap hasil kerja kerasnya itu apa? Alienasi itu ya para buruh itu merasa keterasingan terhadap barang yang mereka produksi ini. Jadi buruh produksi apa misalkan produksi meja, produksi kayu gitu ya. Produksi meja, produksi kursi. Mereka yang buat, mereka capek-capek, tapi mereka nggak dapat gitu. Nggak dapat kursi dan meja itu. Kursi dan meja itu bukan milik mereka. Mereka nggak dapat apa-apa, bahkan mereka nggak dapat untung dari penjualan kursi dan meja tersebut. Yang mereka dapat ya gaji doang, gajinya malah kecil, apa kayak gimana, gitu. Ya, nah, unit C, ya intinya Karl Marx itu sadar kalau kelas-kelas ini tuh bikin adanya tekanan sama masyarakat, ada kaum proletar yang terpinggirkan kayak gitu-gitu, katanya ada macam upaya pemberontakan terhadap kaum Bodhi. Terus ya banyak kepentingan berjuis untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Proletar ini pengen hidup tenang, pengen kerja, ya udah kerja, tapi dapat gajinya kecil. Tapi kalau dia nggak terima gaji kan nggak bisa hidup gitu lah. Ya itu jawabannya karena buruh ini mengalami alienasi terhadap hasil kerja kerasnya. Sekarang jam 4.06. Kita 4. Ngerjain kuis jam berapa ya? Thanks semuanya. Ngerjain kuis jam 4 lagi. 14. Dia ngomongnya jam berapa? Jam 2:20 ya ngerjain kuis ya. Kan 2:30 kita selesai. Sekarang mungkin yang on cam bisa on cam dong. Lihat deh. Ya, biar rasanya kehadiran. Oh, ada yang pengen ditanyain nggak? Boleh nih tanya apa soal atau mungkin konsep-konsep. Ya, gak ada yang mau nanya ya. Udah gampang tuh diferensiasi, boleh sih sambil nunggu Rakita kan baca rusak ya, boleh kenalan dong di chat nama, asal sekolah, sama impian univ dan jurusannya. Rakita Nur Aisyah, dipanggilnya apa? Rakita. Oke. Asal sekolah, impian univ, sama jurusannya. Ini nggak ada yang mau konten apa ya? Sedih banget. Kan masih kayak ada banyak waktu. Mau ngapain nih?
Gimana, Ras? Beres. Beres. Dari lain. Gimana sih suaraku? Asal dari Bekasi, Rakita. Oke. Asal sekolah Semantika Bekasi. Aku juga Bekasi juga loh. Nggak tahu kalian udah tahu atau belum. Bekasi Timur kalau aku. PTN tujuan Unair. Ilmu politik. Amin. Ya, semoga yang kita cita-citakan, yang kita pengen, semoga tercapai ya. Apa nih? Mau ngapain nih sekarang? Paras. Paras. Ini recordingnya udah ya? Dengerin nanya apa gimana? Cek. Ada kuis Kak? Iya ada. Cuman masih 2.30 selesainya nih. Gak apa-apa sih ini kalau mau selesai sekarang boleh, Ras. Cerita deh. Kalau nggak ada yang minta nggak apa deh. Aku cerita sendiri aja. Cerita di kirim link kuisnya dulu aja. Oke deh. Berat. Itu baru kita ngobrol-ngobrol santai. Oke. Tuh. Di chat sama di WA aku kirim ya. Sebentar. Boleh di chat. Iya, linknya di chat. Soalnya aku lagi buka WA. Agak loading. Dan kalau yang di Zoom, di chat, udah tersedia. Google Form. Jadi ngerjain dulu kali ya rasa. Udah deh. Sampai jam 2. 3. Iya, 3. 10 menit. Satu soal. Jangan. 20 ya. 20 udah selesai nih. Diandra, Rakita, Almira, Henry, dan Ratu. Aku tunggu respon di Google Form. Almira izin turas. Harus ngerjain deadline. Ya udah sih. Emang ngasih izin aku ya?
Ya udah, nggak apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa. Oh, izinnya ke aku. Kirain ke pengawasnya. Ya udah, ya udah. Tapi nanti isi kuisnya ya, Dendra. Setelah tugas antum, tugas kamu selesai, tugas deadline. Ya, Deandra. Amira. Apa sih, Deandra? Sama, Bang. Ya, Amira. Udah nggak ada ternyata. Mau siapa? Ya, 4.20 ya. Udah 20 ya. Aku pergi bentar. Balik lagi.